Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas STR 5A akan membawakan video yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yakni tentang pemeriksaan golongan darah. Sebelum kami akan membawakan video presentasi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninengah Desi Widiantari dengan NIM P07142230013. Perkenalkan, nama saya Nima Deden Wulandari dengan NIM P07134223030. Perkenalkan, nama saya Nilo Octavia Sudaryani dengan NIM P07134223033. Jadi, di sini kami akan membawakan video tersebut. Silahkan menyaksikan. Pemeriksaan golongan darah adalah tes laboratorium untuk menentukan jenis golongan darah seseorang berdasarkan antigen ataupun antibodi dalam darah. Sistem golongan darah yang paling umum digunakan adalah sistem ABO yang diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, yakni golongan darah A, memiliki antigen A dan antibodi B. Yang kedua, yakni golongan darah B, memiliki antigen B dan antibodi A. Yang ketiga, golongan darah AB, memiliki antigen A dan B, tapi tidak memiliki antibodi. Yang keempat, yakni golongan darah O, tidak memiliki antigen tetapi memiliki antibodi, anti A dan anti B. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam dunia medis karena ketidaksesuaian antara antigen dan antibodi dapat menyebabkan reaksi aglutinasi, yaitu penggumpalan darah yang berbahaya bila terjadi saat transfusi darah. Berikutnya itu mengenai sistem resus dan juga prinsip pemeriksaan. Selain sistem ABO, terdapat juga sistem resus atau RH yang ditentukan oleh keberadaan antigen D pada permukaan sel darah merah. Jika antigen D ada, maka disebut sebagai resus positif atau RH positif. Sedangkan jika tidak ada, maka disebut sebagai resus negatif atau RH negatif. Sistem ini sangat penting terutama pada transfusi darah dan kehamilan karena perbedaan resus antara ibu dan janin dapat memicu reaksi imun yang berbahaya. Pemeriksaan golongan darah didasarkan pada reaksi aglutinasi, yaitu penggumpalan sel darah merah ketika bereaksi dengan antibodi yang sesuai. Pemeriksaan ini menggunakan alat dan juga bahan sederhana. Seperti yang pertama ada kartu golongan darah atau kaca objek sebagai tempat mencampurkan sampel dan juga reagen. Yang kedua itu adanya reagen anti A, anti B dan juga anti D atau resus sebagai bahan penguji. Yang ketiga ada lancet steril untuk mengambil setetes darah dari ujung jari, dan yang terakhir yaitu ada tusuk gigi atau stik mengaduk untuk mencampur darah dan juga reagen. Nah, setelah darah diteteskan pada masing-masing reagen, akan diamati apakah terjadi penggumpalan yaitu aglutinasi atau tidak. Nah, pola aglutinasi inilah yang akan digunakan untuk menentukan jenis golongan darah seseorang secara cepat dan juga akurat. Interpretasi hasil pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan di mana aglutinasi terjadi. Jika penggumpalan muncul pada anti A dan anti D, maka golongan darahnya adalah A resus positif. Jika penggumpalan terjadi pada anti B dan anti D, maka golongan darahnya adalah B resus positif. Bila reaksi tampak pada anti A, anti B dan anti D sekaligus, maka darah termasuk AB resus positif. Sedangkan jika tidak ada aglutinasi pada semua reagen, berarti O resus negatif. Nah, melalui pemeriksaan sederhana ini, kita dapat menentukan golongan darah dengan cepat dan akurat. Mengetahui golongan darah penting untuk transfusi darah donor, pemeriksaan kehamilan, hingga tindakan medis darurat. Dengan memahami sistem ABO, sistem resus, dan prinsip aglutinasi,
kita dapat menjaga keselamatan serta mencegah reaksi yang merugikan tubuh. Baik, sekian dari pemaparan materi video presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat memiliki manfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kalimat. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.